Pabrik gula di pinggiran kota itu berdenyut seperti jantung yang tak pernah lelah. Iwan mengenakan seragam kumal berwarna biru, wajahnya yang keras oleh kerja kasar pagi hingga sore memancarkan keteguhan. Setiap pagi, sebelum matahari menanjak, ia sudah pergi. Setiap malam ia kembali dengan aroma tebu dan lelah di badan. Di matanya, rumah adalah letak istirahat. Bukan panggung romansa, melainkan tempat untuk menutup hari dan menabung tenaga untuk besok. Herni, istrinya, masih muda, wajahnya lembut, namun ada bara yang sulit padam di dalamnya. Sebuah haus akan kehangatan yang tak kunjung ia temukan di pelukan suaminya. Mereka menikah karena cinta yang sederhana, tetapi hari demi hari, percikan itu redup. Iwan yang pulang dengan tubuh letih dan kepala penuh urusan pabrik, sering menolak ajakan berhenti sejenak dari dunia. Alih-alih mendengarkan, ia menutup diri dalam rutinitas. Herni merasakan jarak itu sebagai penolakan, bukan hanya tentang sentuhan, lebih pada kebutuhan untuk diakui, diinginkan, dan dirasakan. Di siang bolong, ketika matahari membakar jalan, Herni bertemu Roni, seorang pemuda berwajah polos namun penuh energi. Percakapan mereka berkembang dari obrolan ringan menjadi pengakuan yang ditahan-tahan. Herni bercerita tentang malam-malam yang dingin, tentang Iwan yang sering meredupkan lampu dengan alasan lelah, tentang pelukan yang terasa formal. Roni mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada telinganya, kata-kata Herni tak lagi sekadar cerita. Ia merespons dengan empati dan kehangatan yang membuat Herni merasa diperhatikan. Malam itu, di rumah sederhana mereka, suasana berbeda. Lampu ruang tamu redup, jam dinding berdentang di ruang yang hening. Iwan tertidur di kamar setelah kerja panjang. Ia terbiasa tidur cepat. Tubuhnya masih diselimuti bau pabrik dan kantuk yang berat. Herni berpura-pura membaca. Matanya menatap ponsel. Pikirannya berkelana pada pertemuan sore dengan Roni. Ada rasa bersalah. Ada pula rasa lega yang aneh. Dua perasaan yang berkontur tajam di dadanya. Sekitar jam 12 malam. Ketika rumah sepi dan suara jangkrik di luar seolah membenarkan keputusan malam hari. Suara samar terdengar dari pintu belakang. Langkah yang pelan, hampir tidak terdengar. Lalu ada bisik-bisik yang cepat ditelan tembok. Herni berdiri lama di dapur. Tarikan napasnya tertahan. Ia melangkah tanpa suara. Tubuhnya dekat sekali dengan bibir pintu. Gerakan-gerakannya lebih tentang menahan ketegangan ketimbang mencari. Di kamar, Iwan bergelung di selimut. Tubuhnya berpindah-pindah di antara mimpi dan kenyataan, tanpa sadar bahwa sesuatu di luar alur biasanya sedang terjadi. Ketika ia terbangun beberapa jam kemudian, pertama yang dirasakannya adalah ingin. Ada kekosongan di sampingnya. Mencari dalam kegelapan, matanya menyapu lembaran selimut yang dingin. Herni tidak di sana. Iwan mengangkat badan. Ketok jam berdentang pelan di dinding, menunjuk jam yang menunjukkan lewat tengah malam. Ia melangkah keluar kamar, mengerahkan mata yang masih sayu. Di ruang tamu, kursi tua tampak seperti biasa. Barang-barang di meja seolah tidak terganggu. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Ambang pintu belakang sedikit terbuka. Udara malam menyelinap masuk membawa bau basah dan tanah. Langkah kaki yang tadi malam tak dihiraukan, kini memenuhi kepalanya dengan tanya. Ia berjalan menuju pintu belakang. Dari keyohan, dari arah kamar mandi muncul sebuah suara. Bukan deskripsi rinci, melainkan napas tertahan dan bisikan yang sulit dipahami, karena tembok menahan gema. Suara itu bukan suara televisi, bukan suara televisi yang salah kanal, tapi sesuatu yang lebih manusiawi, lebih nyata. Iwan berhenti sejenak, telinga menegang, ada adrenalin yang menyelinap. Bukan karena ancaman fisik, melainkan karena keraguan yang menusuk. Adakah ia salah? Ataukah kecurigaan yang selama ini dipendam akan berbuah? Iwan membuka pintu kamar mandi perlahan. Pintu itu berderit kecil, dan di dalam, sebuah pemandangan yang tak ia sangka menunggu. Ada bekas sisa, tergesa di lantai, handuk yang tergulung, pula pakaian yang tak pada tempatnya. Tidak perlu detail untuk memahami apa yang tersirat. Kenyataan itu sendiri, keras dan jelas. Sebuah napas panjang meloloskan dari dada Iwan, antara marah, kecewa, dan perih. Ia memandang sekeliling,
mencoba merangkai potenggen-potenggen malam. Suara yang terburu-buru, pintu yang dibuka diam-diam, jejak-jejak kecil yang tak cocok dengan kebiasaan rumah di ambang pintu. Roni tampak terburu-buru keluar. Sosoknya setengah terhalang bayangan, wajahnya pucat, matanya menatap Iwan sekilas, seperti ingin meminta ampun, sekaligus takut. Dalam keheningan itu, Roni berbalik dan melangkah pergi tanpa sepatah kata. Iwan hanya bisa mematung. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin malam, melainkan karena sesuatu yang lama telah retak, kini menampakkan retakan yang nyata. Herni muncul beberapa detik kemudian, rambutnya acak-acakan, napasnya masih tergesa, matanya bertabrakan dengan tatapan Iwan. Bukan hanya sekadar tatap, melainkan ledakan perasaan yang tak lagi bisa disimpan. Ada penyesalan yang cepat mengintip, ada kemarahan yang tersembunyi, dan ada juga rasa malu yang hangat di pipinya. Ia tahu kata-kata tak akan menahan badai emosi itu. Ia tahu juga bahwa kata-kata tak akan menghapus apa yang baru saja terjadi. Malam itu tidak ditutup oleh nyanyian atau pelukan. Mereka berdiri saling berhadapan, dua orang yang dulu bersatu oleh janji, kini dihadapkan pada kenyataan yang tajam. Iwan memegang pegangan kursi agar tidak roboh. Matanya berkilat. Herni menunduk, mencari-cari kata yang tak kunjung ia temukan. Di luar, angin malam membawa aroma tebu dari pabrik yang jauh. Di dalam, aroma rumah berubah, bukan lagi hanya tempat untuk tidur, tetapi tempat di mana batas-batas kepercayaan diuji, bukan dengan penyelesaian, melainkan dengan pertanyaan. Bagaimana mereka akan meneruskan hari-hari berikutnya ketika satu rumah kini memuat rahasia yang sulit diabaikan? Iwan menyadari bahwa letihnya kerja keras bukan sekadar alasan. Ia perlu memilih memelihara rumahnya atau membiarkan jarak itu menjadi jurang. Herni menyadari bahwa kehangatan yang dicari membawa konsekuensi yang tak ringan. Dan Roni, pemuda yang menjadi api di antara mereka, telah melarikan diri, meninggalkan gema yang akan terdengar lama. Malam itu rumah mereka terpecah, dan meskipun tubuh kembali ke selimutnya, tidur tidak lagi datang dengan mudah. Setiap bunyi di rumah yang familiar kini berisi tanda tanya. Di luar, mesin pabrik terus berdengung. Di dalam, dua hati terjaga, menimbang apa arti dari kata setia, cinta, dan pengampunan. Pagi setelah malam itu terasa seperti fajar yang tertunda. Matahari muncul seperti biasa, tetapi sinarnya tak mampu menembus kabut tebal yang menyelimuti rumah sederhana Iwan dan Herni. Di meja makan, cangkir kopi dingin dibiarkan. Bunyi sendok yang biasa menemaninya pagi-pagi kini hampa. Suasana rumah berubah menjadi medan diam yang tegang. Kata-kata yang tak terucap memenuhi ruang, dan tiap langkah terasa seperti testimoni dari hal-hal yang hilang. Iwan pergi seperti biasa ke pabrik gula. Tubuhnya tegar meski langkahnya padam. Di punggungnya ada beban yang lebih berat dari sekadar karung tebu. Beban pertanyaan dan rasa hina. Di jalan ia menunduk, menatap aspal. Di wajahnya ada garis-garis yang makin dalam. Bukan hanya karena kerja, melainkan karena pikiran yang berputar-putar. Rekan-rekannya heran melihat dia pulang lebih larut beberapa hari terakhir. Wajahnya berbeda, bukan karena perubahan besar, melainkan karena udara dingin yang mengelilinginya. Herni tertinggal di rumah dengan perasaan yang beriak tak menentu. Di permukaan, ia berusaha normal, menyapu, menyiapkan lauk, menyiram tanaman di teras. Tapi gerakannya lebih seperti orang yang mengerjakan sesuatu agar tidak memikirkan hal lain. Setiap kali ponselnya berbunyi, dadanya berdegup. Setiap kali pintu belakang berbunyi, ia menahan napas. Ada rasa rindu yang bercampur rasa takut. Rindu pada perhatian yang baru saja ia rasakan bersama Roni. Takut akan konsekuensi yang menanti. Mereka tidak bicara langsung pada hari itu. Telepon tak disentuh. Ketika Iwan pulang, rumah terasa seperti tempat asing. Ia melangkah masuk, meletakkan topi di rak dengan gerakan yang kaku. Matanya main kari-kari sesuatu untuk dijadikan alasan agar tidak memulai pembicaraan. Herni menatap dari dapur, matanya menahan laju cerita agar tak tumpah. Ada jeda panjang sebelum salah satu dari mereka bersuara. Ketika kata pertama keluar, suaranya serak, seperti membran yang menahan gemuruh. "Apa yang terjadi tadi malam?" tanya Iwan akhirnya. Suaranya rendah.
Ia menahan amarah agar tak berubah menjadi ledakan. Herni menunduk, bibirnya gemetar. Maafkan aku, ucapnya, pendek, tanpa menjelaskan seluruhnya. Kata maaf itu jatuh seperti batu kecil ke lantai, suaranya jelas, tapi tak cukup menghapus bekas yang ada. Percakapan itu seperti menimbang dua benda yang tak seimbang. Segala upaya menjelaskan terasa seperti menambal potongan kaca. Herni mencoba menjelaskan tentang kesepian yang menumpuk, tentang pelukan yang terasa seperti kewajiban, tentang kata-kata yang tak lagi datang dari suaminya. Iwan mendengarkan wahania kaku, kadang menusuk dengan tatapan yang membuat Herni mundur. Ada lubang besar antara kata-kata itu. Satu pihak mengungkapkan luka, pihak lain merasakan pengkhianatan. Bahasa tubuh mereka berkata lebih keras daripada kata-kata. Iwan sering menutup dada dengan lengan ketika bicara, seolah ingin menyembunyikan kerentanan yang bangkit. Herni menggenggam serbet atau memutar-mutar cincin di jarinya, menahan sesuatu yang ingin keluar. Ketika mereka duduk di ruang tamu, jarak antar kursi terasa seperti jurang. Herni duduk di tepi kursi, tubuhnya miring sedikit ke depan, tanda ingin dekat tapi ragu. Iwan duduk tegak, bahunya menegang, pandangannya berpaling, menahan keinginan untuk meraih dan sekaligus ingin mendorong jauh. Kabar tentang malam itu menyusup keluar seperti angin yang mengambil wangi rumah. Tetangga yang ramah mulai memberi senyum yang dibuat gospel kecil tentang semua baik-baik saja, yang sebenarnya berisi rasa ingin tahu. Warung di pojok jalan menjadi tempat obrolan yang berputar. Ada yang kasihan, ada yang menilai, ada pula yang pura-pura tak tahu. Lingkungan memperluas retakan kecil itu. Rumah yang dulu menjadi ruang privat, kini menjadi cerita yang bisa didengar oleh banyak telinga. Roni, di sisi lain, muncul kembali dalam bayang-bayang. Ia tak terlihat di permukaan. Ponselnya sering tak aktif, langkahnya menghilang ketika ada yang menatap. Namun, jejaknya terasa. Pesan-pesan singkat yang sempat ia kirim, lalu dihapus. Panggilan tak terjawab yang membuat Herni cemas dan sekaligus ingin. Ada momen di mana Herni berdiri di depan jendela, menatap jalan beraspal, memegang gagang telepon, seolah memutuskan apakah ia harus menelepon seseorang yang menyebabkan semuanya menjadi begini. Jari jemarinya bergetar, dalam napasnya ada pertarungan antara rasa bersalah dan hasrat yang membumbung di pabrik. Iwan bergulat dengan tugas yang semakin menumpuk. Mesin-mesin yang berdengung memberi ritme yang menenangkan sekaligus menyiksa. Di antara karyawan, desus-desus berputar, tetapi kebanyakan memilih diam. Iwan, yang biasanya pendiam, kini lebih pendiam lagi. Ia makan sendirian, menahan tawa, menahan pembicaraan yang bisa membuat hal-hal menjadi lebih rumit. Ketika rekan sekerjanya, Pak Budiman, mencoba bertanya ringan tentang keluarganya, Iwan hanya menjawab singkat dan berusaha mengalihkan pembicaraan ke urusan produksi. Malam hari berikutnya, ketegangan di rumah kembali memuncak. Ada momen-momen canggung ketika mereka melewati ruang tamu. Saat-saat ketika sentuhan yang dulu biasa, kini terasa seperti jebakan. Tapi manusia, bukan batu. Rasa yang pernah ada tak hilang begitu saja. Di sela-sela kebisuan, ada tatapan yang lembut, sekejap, nyaris tak terlihat. Iwan sekali-kali menatap tangan Herni, melihat bekas guratan halus di kuku, atau rambut yang terjatuh menghalangi pipinya. Ia merasakan hal-hal kecil tentang istrinya yang dulu ia lihat dengan mudah. Sekarang, jadi penemuan baru. Herni, dari sisi lain, melihat lelah Iwan dan merasakan simpati yang berduri. Ia tahu telah melukai, tetapi juga memahami sisi lain dari lelaki yang setiap hari bekerja keras demi rumah itu. Ada satu malam, ketika mereka terjebak dalam hujan, suara rintik di atap seperti drum kecil yang menutup dunia luar. Mereka berdiri berdua di bawah selimut besar, bukan berbaring, hanya duduk berdekatan di sofa yang biasanya menampung percakapan ringan. Tanpa kata-kata, kedekatan itu mengalir perlahan. Sebuah sentuhan bahu, kemudian tangan yang tanpa sengaja saling bertemu. Kedua tangan itu menggenggam sebentar, tidak lama, namun cukup untuk menyalakan percikan yang hampir punah. Tubuh mereka berbicara. Iwan menarik napas panjang dan melepaskan kemarahan. Herni merespon dengan getaran kecil di tangan, seolah mengakui kesalahan dan juga kerinduan.
Saat itu bukanlah rekonsiliasi penuh. Tidak ada kata maaf yang besar. Tidak ada janji yang menggelegar. Yang ada hanyalah dua manusia yang menyerah pada kenyataan bahwa retakan mereka bisa membuat mereka semakin berhati-hati atau justru menghancurkan. Mereka memilih untuk saling menatap lama. Dalam tatapan itu ada penyesalan, ada amarah yang tertahan, ada pula kerinduan yang tak bisa dibohongi. Mereka berdua menangis perlahan, bukan air mata yang berapi, melainkan air mata yang dingin dan berat. Seperti hujan di luar, tangan mereka tetap bertaut. Pegangan yang memberi kehangatan kecil di tengah dingin. Namun, masa Loper, masalah belum selesai. Roni masih menjadi beang-beong yang tak bisa diabaikan. Suatu saat, sebuah pesan anonim sampai di ponsel Iwan. Kalimat singkat yang membuat darahnya naik. Kebenaran muncul, walau terlambat. Iwan merasakan sesuatu di dadanya, menarik. Ia tak tahu siapa pengirimnya. Mungkin tetangga yang cemas. Mungkin Roni sendiri yang main kari-kari keberanian. Pesan itu meruncingkan luka lama dan menambah ketegangan. Herni merasa seperti tercekik oleh rasa malu. Ia berusaha menutup wajahnya ketika bertemu tetangga. Menunduk ketika ada yang menatap. Ia merasa mual ketika melihat foto pernikahan mereka di rak. Dulu foto itu menyimpan janji. Sekarang ia melihat wajahnya sendiri di sana. Dengan rasa bersalah yang menempel. Ia mencoba berbuat baik di rumah. Menyiapkan makan, menyapu, tersenyum pada Iwan. Namun setiap upaya terasa seperti menambal kain yang sobek. Upaya kecil seringkali disambut bisu atau dengan tatapan yang tak lagi hangat. Di sela itu, ada percakapan pendek namun tajam yang membuat semuanya kembali ke titik awal. "Kenapa kau melakukan itu?" tanya Iwan suatu malam. Suaranya tipis dan menusuk. Hermi menatap ke arah lain, meraba-raba kata-kata, sampai ia menemukan yang paling jujur. "Karena aku lupa bagaimana caranya meminta," jawabnya. Akhirnya, kalimat itu sederhana, namun berat. Ia bukan pembelaan, melainkan pengakuan. Iwan Mendesa sejenak menahan amarah, lalu menatap istrinya dengan sesuatu yang campur aduk. Kecewa, marah, tetapi juga seulas belas kasih. Bab ini lebih banyak soal lorong-lorong balik, pergulatan internal, kepedihan yang tenang, dan momen-momen kecil yang mengandung harapan sekaligus ancaman. Mereka berdua belajar tentang batas-batas antara memaafkan dan melupakan, antara mempertahankan rumah dan menyerah pada godaan yang datang dari luar. Roni tetap menjadi sosok yang tak pasti. Kadang terdengar ia dekat, kadang menghilang. Iwan menyadari bahwa mempertahankan rumahnya memerlukan lebih dari sekadar kejengkelan, memerlukan kerja keras yang tak kalah dengan yang ia lakukan di pabrik. Kerja untuk membangun kembali kepercayaan. Di akhir bab, malam turun lagi. Mereka duduk berdua di beranda, melihat lampu kecil di jalan yang seperti bintang-bintang mini. Ada keheningan yang tidak lagi menakutkan sepenuhnya. Ada kalimat yang tak terucap tapi dipahami, bahwa perjalanan ini panjang dan sukar, namun bukan tanpa kemungkinan. Mereka tidak berpelukan dengan penuh nafsu, bukan pula acuh tak acuh. Hanya ada genggaman tangan yang sederhana, sebuah janji kecil untuk mencoba lagi esok. Bukan dengan kata besar, tetapi dengan tindakan kecil, membuka canggung, mendengarkan, menyentuh ringan di bahu, menunggu dengan sabar. Retakan-retakan itu belum ditambal. Namun sekarang, mereka mulai melihat cara untuk menambalnya. Satu potongan pada satu waktu, sekedar dengan menatap, memahami, dan mengakui luka. Di bawah langit yang sama, pabrik gula tetap berdengung. Kehidupan tetap berjalan. Minggu-minggu selepas malam, yang mengubah rumah itu lewat, seperti gerbong yang bergeser lambat. Kadang bergetar keras, kadang melaju tanpa suara. Di antara rutinitas kerja dan urusan rumah, ada percikan-percikan kecil yang tak bisa diukur oleh jam. Tatapan yang dipilih, sapaan yang dibuat lembut, langkah yang sengaja melambat di ambang pintu. Bab ini mengetengahkan hari-hari itu. Pertemuan tak nyaman, usaha-usaha redup untuk membangun kembali, dan godaan yang tak pernah benar-benar pergi. Pagi itu, udara desa terasa renyah, embun menempel di daun pisang, dan suara burung seolah memberi irama baru. Iwan berangkat ke pabrik dengan tangan yang lebih tegas, menggenggam tas kerja. Di wajahnya ada sesuatu yang berubah, bukan senyum,
tetapi garis keteguhan yang baru. Ia membuat keputusan kecil, pulang sedikit lebih awal hari ini. Keputusan itu sederhana, mungkin hanya beberapa menit, tapi bagi mereka itu berarti membelah kebiasaan lama. Herni menyadari hal itu ketika ia sedang menata meja makan. Ia melihat dari jauh, tampak siluet suaminya kembali melangkah ke rumah. Cara langkahnya kali ini berbeda, lebih pasti. Dadanya seketika berpacu, bukan karena takut, tetapi karena antisipasi yang samar. Ia sibuk membersihkan serbet agar tangannya tak gemetar saat menyambut. Tubuhnya bergerak seperti orang yang ingin terampil menyembunyikan perasaan. Mereka bertemu di ambang pintu seperti dua orang asing yang berusaha tak menjadi asing. Ada canggung yang mengisi ruang beberapa detik pertama. Tatapan singkat, senyum yang setengah dipaksakan. Namun bahasa tubuh mereka segera membuka celah. Iwan menaruh pegangan tangannya di pinggang tas. Lalu, tanpa kata, meletakkan satu tangannya di punggung Herni untuk menuntun ia melewati ambang. Sentuhan itu singkat, tanpa gegap gempita, tapi hangatnya nyata. Seperti kunci kecil yang membuka pintu yang tertutup rapat. Siang hari berlalu dengan kebiasaan yang berusaha dinormalisasi. Iwan bekerja di pabrik, mengawasi proses, sesekali melempar pandangan kosong pada mesin yang berdengung. Di sela tugasnya, pikirannya mengembara pada momen-momen kecil tadi pagi. Pada genggaman ringan yang terasa seperti perjanjian tanpa kata. Herni di rumah memilih untuk tidak menunggu panggilan, melainkan menyiapkan makan malam sedikit lebih cepat, menciptakan rutinitas yang bisa menjadi jembatan. Namun, kehidupan tak selalu memberi ruang aman. Di pasar, deses-deses masih berputar. Seorang penjual sayur menatap Herni terlalu lama, lalu menutup obrolan dengan setengah bercanda. Ini membuat Herni merasa terpapar. Ia menunduk dan menarik napas dalam-dalam. Ada rasa malu yang datang tanpa diundang, seperti baju yang tiba-tiba terasa terlalu tipis. Ia mencoba menyingkirkan pikiran itu dengan memilih sayur yang paling segar, memegang buah-buahan seolah tak ada yang terjadi. Namun, saat ia membawa keranjang pulang, beratnya tak semata-mata sayur. Ada juga beban pikiran. Sore hari, ketika matahari mulai merunduk, Roni manggil lagi, bukan di rumah, tetapi di warung kopi dekat pabrik. Ia duduk, memutar-mutar gelas, menunggu. Parasnya menampilkan campuran antara kerisauan dan tekad. Ia tampak muda, tapi ada sesuatu yang membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Ia menatap ponsel, lalu melihat ke arah jalan di mana Iwan biasanya lewat. Ada rencana yang terbaca di matanya. Atau ia ingin memperjuangkan sesuatu, atau ia merasa bersalah. Siapa tahu, Iwan pulang lebih awal, seperti yang direncanakan. Di jalan, pandangannya tertumbuk pada warung kopi itu. Sesaat, ia melihat Roni menatap ke arahnya, lalu menandok. Ada momen yang nyaris sunyi di antara mereka. Kemudian, ketika langkah masing-masing menyeberang tanpa bicara, Iwan memilih untuk tidak mendekat. Ia membawa pulang beban, namun juga tekad untuk tidak membiarkan amarahnya menguasai penuh. Malam turun dengan sendu. Di dapur, lentera kecil memperlihatkan bayangan yang berayun pelan. Mereka makan dalam bisu yang nyaman, bukan bisu dingin, melainkan bisu yang mengandung niat untuk menjaga. Setelah makan, Herni mengangkat piring dan menatap ke arah suaminya. Ada kata yang mengambang di bibirnya. Maaf, atau mungkin pertanyaan. Iwan menaruh piringnya, lalu tanpa ucap apa-apa, mendekat dan mengambil tangan Herni yang basah. Ia mengelap dengan tisu pelan. Gerakan itu sederhana, namun penuh seolah ia ingin menghapus noda yang lebih dari sisa makanan. Saat mereka duduk bersebelahan di sofa, ada kecenderungan alami untuk mundur, namun mereka memilih mendekat. Tubuh Herni condong sedikit ke arah Iwan. Punggungnya menyentuh lengan suami, dan keduanya merasakan getaran kecil di kulit yang bersentuhan. Bahasa tubuh mereka menuturkan hal-hal yang tak mudah diungkap. Penyesalan, harapan, ketakutan. Iwan menatap wajah istrinya dengan perhatian yang lama. Matanya menyapu garis-garis kecil di sekitar bibirnya, memeriksa apakah luka yang tersisa bisa disembuhkan. Ketika suasana mulai menipis, Herni meletakkan kepalanya sebentar di bahu Iwan. Sentuhan itu bukan permintaan untuk segala sesuatu, melainkan pengakuan akan manusia
yang membutuhkan. Iwan menutup mata, merasakan berat tanggung jawab di dadanya, lalu meletakkan kepala Herni dengan lembut seperti ingin menenangkan. Mereka berdua menyatu dalam keheningan yang panjang. Jantung mereka beradu dalam ritme yang tak sempurna, namun cukup untuk membuat keduanya sadar bahwa masih ada sesuatu yang bertahan. Namun soal Roni belum selesai. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi buta, ada ketukan di pintu rumah. Iwan membuka pintu dan menemukan Roni berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya penuh penyesalan. Ia tak berani melangkah masuk. Ia berkata dengan suara yang patah, "Saya ingin back." Iwan menatapnya lama. Ada kemarahan yang mengendap, namun juga rasa ingin tahu. Mereka berbicara di beranda. Suara mereka rendah agar tetangga tak tahu. Roni mengutarakan segala sesuatu. Permintaan maaf yang canggung, alasan-alasan muda yang terdengar klise, pengakuan bahwa ia tak tahu bagaimana berbuat saat merasa berperan dalam melukai rumah orang lain. Bahasa tubuh. Roni menegaskan keterbukaannya, bahu melorot. Tangan yang tak bisa berhenti bermain-main dengan ujung kemeja. Iwan menahan diri, berusaha menilai. Apakah ini sekadar drama muda atau ada niat sungguh untuk memperbaiki? Mereka berbicara lama. Kadang suaranya menegang, kadang lirih. Percakapan itu bukan bual, melainkan pertemuan tentang konsekuensi. Roni mengakui bahwa ia tak ingin memecah belah, bahwa ia juga terluka oleh apa yang terjadi, bahwa pertemuan mereka bukan hanya game yang bisa ia hentikan kapan saja. Setelah Roni pergi, rumah tetap bergetar. Iwan masuk tak langsung ke kamar, tapi duduk di ruang tamu, memikirkan langkah selanjutnya. Ia sadar ada dua hal yang harus dihadapi: hubungannya dengan Herni dan tempat Roni berdiri di cerita itu. Memperbaiki satu tanpa menyentuh yang lain mustahil. Ia menimbang antara memaafkan dan menuntut akuntabilitas. Beberapa hari kemudian, Iwan mengajak Herni berjalan di tepi sawah saat senja. Langit memerah dan udara membawa harumnya tanah basah. Mereka berjalan berdampingan, tapi tidak selalu berpegang tangan. Terkadang jarak mereka merenggang, terkadang dekat. Ketika mereka mencapai sebidang padi yang lengang, Iwan berhenti, memandang ke arah cakrawala, lalu menoleh pada istrinya. Di wajahnya ada keteguhan yang berbeda. Ia tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi juga bukan berarti menjerumuskan diri dalam kebencian. Dengan suara yang pelan, Iwan berkata, "Aku ingin kita coba lagi, tapi bukan karena aku takut kehilangan. Aku ingin kita belajar. Aku ingin tahu apa yang kau butuhkan, dan aku akan mencoba memberikan, bukan karena aku harus, tetapi karena aku memilih untuk." Herni menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan kota-kota itu seperti oase di padang kadang, tak cukup untuk menyembuhkan, tetapi cukup untuk memberi harapan. Ia membalas, suaranya serak, "Aku ingin berjuang. Aku lelah lari dari masalah. Aku ingin kita jujur, walau itu menyakitkan." Dalam momen itu, mereka saling berhadapan. Mata mereka bertemu pertama dengan keraguan, lalu dengan kehangatan yang berani muncul lagi. Iwan meraih tangan Herni, menggenggamnya erat seperti pegangan yang berjanji tak akan melepaskan, namun juga tidak menguasai. Ada kecup singkat di dahi Herni, bukan ciuman yang penuh nafsu, melainkan ciuman yang memulihkan. Sensasinya lembut. Keheningan setelahnya lebih berarti daripada ribuan kata. Dalam tindakan kecil itu, ada janji baru, bukan jaminan sempurna, tapi komitmen untuk saling hadir. Malam-malam setelah itu diisi oleh percakapan yang lebih jujur, konseling sederhana di meja makan mereka. Sebuah upaya untuk menyingkap kebutuhan masing-masing. Iwan belajar mendengarkan tanpa menyela. Herni belajar mengungkap tanpa menuduh. Bahasa tubuh mereka berubah. Kini ada kebiasaan saling menginformasikan, sebuah sentuhan di bahu ketika rasa cemas muncul, sebuah tatapan hangat sebelum tidur. Tidak semuanya mulus. Ada kala mereka mundur, masing-masing menutup pintu kecil di dalam diri. Namun ada juga hari ketika mereka duduk berdua di depan televisi, bahu menyentuh, menonton tanpa berkata banyak. Kehadiran itu sendiri menjadi obat. Bab ini menutup dengan sebuah malam yang tenang. Di luar, angin membawa dingin yang membuat daun-daun berkresek. Lampu redup menerangi siluet dua orang
yang sedang mencoba menulis bab baru di antara halaman-halaman lama yang berkerut. Mereka tak menjanjikan kesempurnaan, hanya sebuah usaha yang kini mereka pilih bersama. Roni sudah menjauh, namun jejaknya akan tetap jadi pelajaran. Tetangga masih mengga mata-mati, namun dunia mereka semakin privat di ambang tidur. Sebelum mereka mematikan lampu, Herni menoleh dan melihat Iwan yang sudah setengah terlelap. Dengan gerakan lembut, ia menyentuh pipi suaminya, lalu tersenyum tipis. Iwan membuka mata, menatapnya, dan untuk sekejap, semuanya terasa normal, bukan karena segalanya telah pulih, tetapi karena mereka memilih untuk bersama dalam ketidaksempurnaan itu. Di langit pagi seperti kain tipis yang dibentangkan perlahan, temaram, namun cukup menerangi segala yang harus dilihat. Suara pabrik gula di kejauhan sudah menjadi latar yang familiar. Bagi sebagian orang itu bunyi kerja, bagi Iwan bunyi kehidupan yang harus terus berjalan. Namun pagi itu ada nuansa lain yang ikut menyelinap, sebuah kehati-hatian baru. Seperti orang yang melangkah di lantai yang baru dipasang dan takut membuat retak lagi hari-hari. Setelah pengakuan dan janji kecil membawa mereka ke rutinitas yang berbeda, bukan rutinitas yang dibuat-buat, melainkan rutinitas yang diperhalus. Iwan mulai meninggalkan pekerjaan, sedikit lebih rapi, mencuci tangan lebih teliti sebelum masuk rumah, menyimpan jaket di gantungan, dan menaruh topi pada tempatnya. Hal-hal kecil, tapi bagi Herni, berarti dunia. Tindakan-tindakan yang menunjukkan niat untuk menjaga, bukan sekadar kewajiban di sisi Herni. Ia belajar membaca tubuh suaminya dengan lebih saksama. Ketika Iwan pulang dan meletakkan tas kerja, ia melihat bukan cuma tanda kelelahan, tetapi juga cara bahu si suami mengendur ketika hari tak seberat biasanya. Ia belajar membedakan napas yang dalam karena capek dengan napas yang tertarik karena beban pikiran. Hal-hal itu membuatnya merasa penting, bukan karena ia menjadi penyelamat, tetapi karena ia kembali diperhitungkan dalam keseharian. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba ketika mereka sedang di pasar. Pedagang menutup tenda dan orang-orang berlari mencari tempat berteduh. Iwan dan Herni terjebak di bawah atap warung yang sempit. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Lampu minyak di warung memantulkan kilau kuning di wajah-wajah yang basah, dan udara membawa bau tanah yang baru diguyur. Bahasa tubuh mereka bicara banyak tanpa suara. Herni menoleh dan melihat mata suaminya. Ada senyum kecil yang muncul seperti kabar baik. Iwan meraih seutas payung kecil yang dijual di pojok, lalu membagiannya. Gerakan itu sederhana, tapi penuh perhatian, sebuah undangan halus untuk saling melindungi. Malam harinya, setelah hujan reda dan jalanan mengkilap, mereka pulang sambil berbagi cerita kecil tentang shot-shot yang baru dilalui. Di mobil, lampu jalan memecah bayangan mereka. Iwan menyetir dengan tenang, sesekali menoleh dan memberikan komentar ringan yang membuat Herni terkekeh. Tawa kecil mereka menjadi tanda kemajuan. Ketika kebersamaan bisa kembali diwarnai humor, artinya ada ruang untuk pulih. Namun pulih bukan berarti tanpa godaan. Roni tetap menjadi bayang-bayang yang kadang muncul dari kejauhan. Ada kabar tentangnya yang mengalir perlahan. Suatu ketika ia terlihat membantu menata rak di pasar. Lain waktu, menampakkan diri di tangga masjid. Orang-orang bicara, beberapa dengan nada prihatin, beberapa lagi sinis. Herni mendengar gosip itu dan jantungnya meremas. Ia tak ingin orang lain tahu terlalu banyak, tapi kenyataan bahwa Roni masih ada di sekitar membuatnya sulit bernapas lega. Di tengah itu, Iwan menerima tawaran dari manajer pabrik untuk mengikuti pelatihan singkat di kota. Pelatihan itu akan membuka peluang kenaikan jabatan dan penghasilan. Namun untuk mengikuti, ia harus tinggal beberapa hari di kota. Tawaran itu datang pada saat yang pelik. Di satu sisi, ini kesempatan untuk masa depan. Di sisi lain, ada risiko ia akan meninggalkan keseimbangan rapuh yang baru mereka bangun. Iwan duduk lama memikirkan tawaran itu, menimbang tanggung jawab keluarga dan kebutuhan untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Herni merasakan kegelisahan suaminya. Malam sebelum Iwan harus berangkat, mereka duduk berdua di dapur yang remang. Di meja, setumpuk dokumen pelatihan menumpuk seperti benda asing. Iwan memegang secangkir teh,
dan ketika piring-piring dibersihkan, ia menarik napas panjang. Bahasa tubuhnya cenderung menunduk, jari-jarinya memainkan tepi cangkir, seperti orang yang sedang mengumpulkan keberanian. "Aku ingin ikut," katanya. Akhirnya, suaranya datar namun tegas. "Tapi, aku takut meninggalkan rumah ini sekarang." Herni menatapnya, lalu menempatkan tangan di atas tangannya. Sentuhan itu lambat dan penuh arti, bukan sekadar penghiburan, tetapi konfirmasi bahwa keputusan akan diambil bersama. "Pergilah," katanya. Matanya berkokeh-kokah, bukan karena marah, melainkan karena mengetahui bahwa kesempatan itu penting. Jangan pergi karena menghindar, pergi karena kita sedang membangun sesuatu. Kita bisa atur agar semuanya baik di sini. Keputusan itu diambil sebagai komitmen. Iwan akan pergi selama beberapa hari. Tetapi mereka sepakat untuk saling mengabari lebih sering dan menyusun aturan kecil agar rasa rindu tak berubah jadi kecurigaan. Mereka menegaskan hal-hal praktis, kapan Iwan akan menelpon, siapa yang akan datang ke rumah, bagaimana cara menangani masalah bila ada kejadian. Bahasa tubuh mereka saat membuat aturan itu berhadapan. Tangan saling menggenggam memperlihatkan adanya perjanjian yang tulus. Di kota, pelatihan memberi Iwan banyak pelajaran tentang teknologi dan manajemen. Namun, pelajaran yang paling penting datang bukan dari materi kursus, melainkan dari ruang-ruang kecil ketika ia sendiri menatap jendela hotel. Di situ ia memikirkan istrinya, rumah, dan rasa malu yang pernah ia rasakan. Ia menulis catatan kecil di sebuah buku harian ini. Pertama kalinya, ia merasa perlu menuangkan pikirannya. Di antara catatan-catatan itu, ia menulis tentang hal-hal sederhana yang ingin ia lakukan ketika pulang. Memasak satu resep sederhana, membantu membersihkan atap, atau sekadar duduk mendengar cerita kecil istrinya. Sementara itu, di kampung, Herni menjalani hari-hari yang lebih mandiri. Ia menata rumah, mengurus tetangga yang meminjamkan panci, dan menerima tamu dengan senyum yang tidak selalu tulus. Ada momen-momen ketika ia merindukan kehadiran suami secara fisik, bukan karena dorongan semata, tetapi karena kebiasaan yang dulu memberi rasa aman. Ia menulis daftar kecil hal yang ingin dibicarakan dengan Iwan kelak. Menulis menjadi cara baginya untuk menata perasaan. Ia menulis tentang penyesalan, tentang kerinduan, tapi juga tentang rasa ingin berubah. Suatu sore, ketika Iwan masih di kota, Roni muncul lagi, kali ini dengan wajah yang lebih serius. Ia datang bukan untuk mencari permainan, melainkan untuk menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Ia ingin bekerja membantu pabrik setempat, menata gudang sementara. Katanya, ia ingin memperbaiki kesalahan kecilnya dengan tindakan nyata. Wajahnya menunjukkan ketulusan yang berbeda, lebih tenggang, lebih matang. Orang-orang di sekitar bereaksi beragam, sebagian tidak percaya, sebagian lagi heran. Karena perubahan sikapnya, Herni melihat Roni dari jauh. Ketika ia datang menanyakan pekerjaan, ada gelombang reaksi yang saling bersaing dalam dirinya. Ia teringat rasa hangat yang pernah diberi Roni. Namun kini, ia menyadari bahwa hangat itu tak selalu berarti kebaikan. Dengan tegas, ia menolak tawaran Roni untuk mendekat secara pribadi. Namun ia tidak menutup pintu untuk pekerjaan, jika itu memang demi perbaikan dirinya sendiri. Bahasa tubuh Herni bahu, tegap, mata tidak menghindar mengisyaratkan batas yang sedang ia tetapkan. Roni menerima itu dengan kepala menunduk, namun ada rasa hormat yang mulai ia bangun. Di kota, Iwan menerima kabar itu melalui telepon. Suara Herni tenang, namun ada nada tegas yang membuatnya lega sekaligus cemas. Ia tahu keputusan yang diambil istrinya bukanlah hal sepele. Ia merasa bangga sekaligus bertanggung jawab untuk menjaga batas itu pulang. Dalam hatinya ada rasa lega bahwa perubahan terjadi bukan karena paksaan, tetapi pilihan. Beberapa hari kemudian, setelah pelatihan selesai, Iwan pulang dengan membawa sekotak kecil dokumen dan sekantong ide. Saat mobilnya memasuki gang kampung, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap rumah yang rupanya tak banyak berubah. Namun hati kecilnya tahu semuanya berbeda. Ada rasa yang harus dipelihara. Ada janji yang harus ditebus dengan tindakan. Saat ia membuka pintu rumah, Herni menyambutnya dengan pelukan yang tak terlalu lama.
namun terlalu erat untuk diabaikan. Tubuh mereka saling bertaut, dan di momen itu, segala gambaran masa depan menjadi sedikit lebih jelas. Malam itu mereka duduk lama, membicarakan hal-hal praktis, rencana keuangan, pembagian tugas, hingga tentang bagaimana memperbaiki komunikasi yang sering hilang di tengah kesibukan. Bahasa tubuh mereka saat berdiskusi banyak memberitahu. Iwan lebih sering mengangguk pelan ketika Herni berbicara, menunjukkan bahwa kini ia mendengar, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Herni, di sisi lain, lebih sering menatap langsung mata suaminya, menaruh tangan di atas meja sebagai tanda keterbukaan. Suasana hangat itu memberi energi baru pada rumah mereka. Tetapi kehidupan bukan jalan lurus. Di sela-sela perbaikan, ada saat ketika kedua hati itu tergelincir. Sebuah malam, ketika Iwan pulang lebih larut dari perkiraan, ia mendapati lampu tidur masih menyala, dan buku yang biasa dibaca istrinya tergeletak di meja. Ada rasa cemas yang muncul, namun ia menahan diri. Ia memilih bertanya dengan lembut, bukan menuduh. Herni menjelaskan bahwa ia menulis rencana kecil untuk menata kembali hari-hari mereka, bukan sebagai dokumen untuk orang lain, melainkan sebagai upaya personal. Mereka berbincang sampai larut, suara mereka pelan, kadang saling memotong, namun selalu kembali menambah ruang bagi satu sama lain. Bab ini menutup dengan sebuah adegan sederhana. Malam yang tenang, dua cangkir teh di meja, dan dua tangan yang saling mencari di tengah kegelapan. Tidak ada kata manis yang berlebihan, tidak ada janji yang ambisius, hanya ada pegangan tangan yang lama, sentuhan ringan di punggung, dan napas bersama yang serasi. Di bawah atap rumah yang sama, dua manusia itu sedang menjahit hari sulam demi sulam. Pelan, namun pasti mencoba membuat kain mereka lebih tebal untuk menahan angin yang mungkin akan datang lagi. Musim berubah pelan, seperti cara orang merapikan perasaan yang retak. Tidak instan, tapi bisa terasa setelah lama disusun. Pagi-pagi desa mulai bersistirahat lebih hangat. Sinar matahari menempel di genteng rumah, menerangi debu yang menari di udara. Di rumah kecil itu, suasana juga mengalami perubahan. Bukan selalu mulus, tetapi ada ritme baru yang mulai ditemukan kembali. Bab ini menyelami yusiha-yusiha halus yang mereka lakukan, godaan yang masih berseliweran di pinggir jalan, dan momen-momen intim yang bukan soal nafsu, melainkan tentang kehadiran. Sejak Iwan pulang dari pelatihan, rutinitas mereka menjadi sedikit lebih teratur. Ada daftar tugas yang digantung di pintu dapur. Hari Senin mencuci, Rabu memperbaiki atap, Jumat belanja kebutuhan. Daftar itu sederhana, namun memiliki efek besar. Ia mengubah percakapan tentang tanggung jawab menjadi aksi nyata. Ketika Iwan mengambil salah satu tugas, ada kebanggaan sederhana yang terpancar di wajahnya. Ketika Herni menyiapkan makan sesuai daftar, ia merasakan keteraturan yang menenangkan. Bahasa tubuh mereka berubah, langkah-langkah menjadi selaras, tidak terpaksa. Suatu sore, ketika matahari merunduk dan udara membawa aroma padi yang hampir matang, tetangga lama mengundang mereka untuk datang ke sebuah arisan. Acara itu sepele, namun penting. Ia memberi kesempatan kepada keluarga untuk muncul ke publik, menunjukkan bahwa rumah mereka tetap utuh. Mereka pergi bersama, tangan bergandeng di depan pertemuan sebagai tanda solidaritas. Di acara, pandangan tetangga tak bisa dihindari. Ada yang menatap penasaran, ada yang tersenyum ramah, ada pula yang menyinggung lewat komentar samar. Iwan menanggapi dengan sopan. Herni membalas dengan senyum yang sedikit tegang. Bahasa tubuh mereka di tengah kerumunan menunjukkan sebuah strategi, kedekatan yang menunjukkan bahwa mereka satu kesatuan, namun tidak berlebihan agar tidak memancing celaan di rumah. Keintiman mereka mulai mengalami fase berbeda, keintiman yang lebih matang saat malam turun dan mereka duduk di beranda. Bukan cuma pegangan tangan yang terjadi, melainkan pembicaraan yang lebih dalam tentang masa depan. Iwan terkadang menyentuh rambut Herni secara otomatis ketika ia sedang bercerita, sentuhan yang sederhana tapi penuh arti. Herni menoleh, membalas dengan senyum samar, dan mendorong bahu suaminya sedikit sebagai tanda kedekatan yang menyenangkan. Mereka berbicara tentang anak-anak
yang mungkin suatu hari datang, tentang rumah yang ingin direnovasi sedikit agar lebih terang, tentang kebiasaan finansial yang harus diubah. Ketika mereka menyentuh topik-topik berat, seringkali ada jeda panjang bukan karena kehilangan kata, melainkan karena memberi ruang bagi perasaan untuk menata diri sebelum kembali berbicara. Namun godaan dan konflik kecil tak pernah sepenuhnya lenyap. Roni masih berputar-putar di pinggiran cerita. Kali ini bukan dengan layer-layer pesan romantis, melainkan lewat tatapan-tatapan singkat di pasar dan langkah-langkah yang tidak sengaja bersimpangan. Suatu siang ketika Herni tengah mengambil potongan ikan di pasar, ia merasakan seseorang memperhatikannya. Tatapan Roni mengikuti dari balik rak sayuran. Badan Roni menegang ketika ia menyadari Herni melihatnya. Mata mereka bertemu beberapa detik. Cukup lama untuk membuat jantung Herni berdebar. Cukup singkat untuk membuatnya menunduk. Ada napas yang tertahan. Pilihan baru yang harus dibuat. Apakah berbicara, mengabaikan, atau mempertahankan jarak? Herni memilih jarak. Ia menyelesaikan belanja dengan tangan yang lebih cepat. Langkahnya dipercepat. Senyumnya dibuat seolah tak ada yang terjadi. Di dalam hati, ada pertempuran kecil antara rasa simpati yang pernah ia rasakan pada Roni dan komitmen yang telah ia bangun kembali dengan Iwan. Ketika ia sampai di rumah, ia meletakkan belanjaan dan duduk sejenak, menutup mata, mencoba mengenali apa yang sebenarnya ia butuhkan. Bahasa tubuhnya saat itu menunjukkan keteguhan, punggung tegak, dagu sedikit terangkat. Tanda bahwa ia memilih tidak mengulang kesalahan. Iwan menyadari perubahan kecil pada istrinya. Ia membaca bahasa tubuhnya, melihat kebingungan yang tak selalu diucapkan. Malam, ia membuat keputusan untuk memperlihatkan empati melalui tindakan. Ia menyiapkan mandi hangat untuk istrinya, menyalakan lampu minyak kecil di kamar, dan menaruh handuk yang harum di kursi. Ketika Herni masuk kamar, ia menemukan suasana yang nyaman dan tahu ini bukan sekadar urusan rutinitas. Ini adalah cara suaminya mengatakan, "Aku ada di sini." Herni duduk di tepi ranjang, menarik napas, dan membiarkan diri ia disapa oleh kehangatan ruang. Iwan berdiri di dekatnya, menatap lembut seperti seseorang yang tak ingin melukai lagi. Ia menyentuh sudut rambut Herni dengan sangat lembut, gerakan yang lebih mirip salam daripada genggaman nafsu. Sentuhan itu menimbulkan getaran kecil, rasa aman yang sederhana, dan Herni menutup mata sejenak untuk memaknai kehadiran itu. Beberapa minggu berlalu, dan tes kepercayaan datang dari sisi lain. Keluarga Iwan sendiri, kakaknya, Maya, yang hidupnya lebih konservatif, datang berkunjung bersama suaminya. Mereka membawa makanan, membicarakan hal-hal rumah tangga, dan tentunya memeriksa kabar. Maya menatap Herni dengan campuran perhatian dan waspada. Percakapan mereka mengalir ke topik kehidupan rumah tangga, tentang pekerjaan, tentang penghasilan, bahkan tentang gosip di kampung. Di sela obrolan, Maya menyinggung hal yang membuat udara sedikit menggumpal. "Tetap jaga kehormatan keluarga, ya," ujar Maya, nada yang seakan menimbang. Herni tersenyum, menelan perasaan yang campur. Bahasa tubuhnya bahu tertarik ke belakang. Tangan yang menengadah ke pangkuan memancarkan keberanian tertahan. Kunjungan itu menjadi ujian yang tak terduga. Iwan merasakan dorongan untuk membela istrinya tanpa membuat situasi menjadi becek. Ia berdiri di samping Herni, menaruh tangan di punggungnya sekali untuk memberi tanda bahwa mereka satu garis. Di mata Maya mungkin tindakan itu tampak sepele. Namun pada interior hubungan, itu adalah penegasan. Mereka melewati kunjungan itu tanpa ledakan. Keluar dari rumah, keduanya meneguk napas lega, seperti orang yang baru menyelesaikan ujian kecil. Cinta yang sedang dirajut. Ulang ini bukan tanpa momen manis yang memberi energi. Pada suatu malam ketika langit bening dan bulan miring di atas, Iwan mengajak Herni berjalan di pinggir sungai kecil. Angin membawa dingin yang membuat pipi mereka memerah. Mereka berjalan lambat, beriringan, kaki menapak tanah yang lembab. Di satu titik, Iwan berhenti dan menatap refleksi bulan di permukaan air kemudian. Tanpa kata, ia menggenggam tangan Herni erat. Sentuhan itu demikian natural, tanpa beban, dan Herni merasakan sesuatu seperti aliran hangat yang menyusup hingga ke tulang.
Mereka duduk di bangku tua, posisi mereka sedekat yang pantas di depan umum. Bahu saling bersentuhan, napas mereka kadang sinkron, kadang tidak. Kata-kata yang terucap bukan yang besar, melainkan kecil dan penuh arti. "Terima kasih sudah tetap di sini," ujar Iwan. Herni membalas dengan suara agak serak. "Terima kasih juga sudah mau berusaha, tetapi tidak semua masalah bisa diatasi hanya dengan momen romantis." Suatu hari, sebuah surat datang dari mantan atasan Roni di Pasar Isi. Samar surat itu menyangkut tuduhan bahwa Roni pernah terlibat masalah kecil yang membuat nama baiknya dipertanyakan. Kabar ini merembes sampai telinga Herni lewat obrolan tetangga. Seketika, bayangan Roni berubah di mata mereka. Dari figur muda yang membawa kehangatan menjadi pribadi yang berpotensi menimbulkan masalah. Keputusan Herni untuk menjaga jarak kini terasa lebih tepat. Ia tahu bahwa bukan hanya hati yang harus dilindungi, tetapi juga masa depan keluarganya. Di tengah ketidakpastian itu, Iwan dan Herni mencoba melangkah maju dengan lebih bijak. Mereka membuat keputusan kecil yang konkret, menutup akses ke ponsel dan media sosial selama waktu tertentu, berbagi password email untuk membangun transparansi, dan membuat jadwal telepon ketika salah satu sedang tidak di rumah. Langkah-langkah ini terasa canggung. Pada awalnya privasi sedikit dikompromikan, tetapi bagi mereka, ini adalah pilihan yang dibuat demi menumbuhkan rasa aman. Bahasa tubuh mereka saat melakukan ritual baru ini menarik. Seringkali mereka saling bertatapan canggung sebelum mengetik password. Kemudian tertawa kering karena lucu dan aneh, melakukan hal yang dulu tak perlu. Ada satu malam, ketika hubungan mereka diuji lagi oleh rasa cemas, Iwan mendapat kabar bahwa ada kecelakaan kecil di pabrik mesin tersangkut dan beberapa pegawai luka ringan. Ia pulang dengan wajah pucat, tangan gemetar bukan karena lelah kerja, melainkan karena melihat kolega yang terluka. Di rumah, Herni menyambutnya dengan pelukan yang kuat, yang lebih mirip jangkar daripada rayuan. Iwan menitikkan air mata bukan hanya karena kecelakaan, tetapi karena ia tahu bahwa di rumah ada tempat untuk melepaskan beban. Mereka berdua duduk di lantai, saling memeluk sampai napas kembali membumi. Malam itu keintiman mereka bukan soal sentuhan yang menggoda, melainkan tentang kehadiran yang menenangkan. Dalam pelukan itu, chemistry mereka terasa bukan lagi bara yang liar, melainkan ikan api yang berdenyut stabil. Dengan adegan yang tenang, namun penuh makna. Di balkon, setelah semua lampu dimatikan, kecuali satu lampu kecil, Iwan dan Herni duduk berdampingan. Mereka tidak bicara banyak, yang ada hanyalah pegangan tangan yang lembut dan pandangan ke arah desa yang mulai larut malam. Di wajah mereka terpancar kelelahan dan kepuasan sederhana, mengetahui bahwa hari ini mereka memilih untuk hadir. Hari ini mereka menjaga satu sama lain. Namun di sudut lain, ada tanda tanya. Roni masih ada di luar sana. Gosip belum sepenuhnya padam, dan masyarakat memberikan penghakiman yang terus mengintai. Pilihan yang mereka ambil hari demi hari adalah melangkah ke depan, meski tidak selalu tahu kemana. Musim bergeser lagi. Angin membawa aroma padi yang mulai matang, memberi nuansa gusar sekaligus tenang pada kampung kecil itu. Setelah beberapa bulan berusaha merajut kembali hubungan mereka, Iwan dan Herni mulai merasakan bahwa perbaikan tak hanya soal keputusan lalu. Ia juga soal ujian yang datang tiba-tiba untuk melihat apakah janji itu benar-benar menempel pada hati. Bab ini mengisahkan ujian-ujian itu, tekanan dari luar, godaan samar, dan momen-momen di mana pilihan kecil menentukan arah besar. Pagi hari dimulai dengan rutinitas yang akrab. Iwan berangkat ke pabrik dengan topi yang rapi. Sebelum melangkah, ia menghentikan diri sejenak, meletakkan tangan di punggung Herni, dan memberi sentuhan singkat di bahu. Sentuhan itu ringan, hampir seperti salam, namun terasa seperti persetujuan. Sebuah tanda bahwa hari ini mereka akan mencoba lagi. Herni membalas dengan senyum yang tipis, namun tulus, lalu mengantar suaminya sampai ke ambang pintu. Bahasa tubuh mereka pagi itu bicara tentang kedisiplinan baru, komitmen yang bukan romantika semata, melainkan kewajiban yang dirawat bersama. Ujian pertama datang dari keluarga besar Iwan, ayahnya.
Yang lama dia menilai, tiba-tiba meminta pertemuan keluarga besar karena ada rencana perbaikan rumah warisan keluarga. Di meja makan keluarga, saat semua berkumpul, mata-mata mengintai. Ada bisikan-bisikan yang mengomentari masa lalu, ada nada cemas yang terselip ketika topik sensitif dibuka. Herni duduk di samping Iwan, bahunya sedikit menegang, namun ia menahan diri ketika salah satu bibi menyinggung masa lalu Herni dengan nada yang kurang ramah. Iwan menggenggam tangan istrinya di bawah meja, tindakan sederhana yang penuh makna. Ia tidak perlu berteriak, genggaman itu cukup sebagai perisai. Bahasa tubuh Iwan menunjukkan pembelaan, tegap, tenang, dan penuh kendali. Kembali di rumah, tekanan dari lingkungan masih berlanjut. Salah satu tetangga yang dulunya dekat dengan keluarga mereka mulai menjaga jarak. Surat kabar lokal memuat cerita kecil tentang kisah rumah tangga yang menjadi perbincangan. Meskipun itu tak menyinggung nama, rumor mudah mengidentifikasi siapa yang dimaksud. Herni merasakan setiap tatapan dari jauh seperti paku kecil yang menusuk. Namun ia belajar menahan emosi dengan cara berbeda. Ia memilih membantu tetangga yang sedang sakit, membuka diskusi di posyandu, menunjukkan bahwa hidupnya tak hanya soal urusan pribadi. Bahasa tubuhnya di saat-saat itu tegas dan penuh tugas. Sebuah jawaban tanpa perlu berkata banyak. Godaan datang lagi dari Roni, tetapi kali ini bentuknya berubah. Roni datang dengan permintaan yang tampak biasa. Ia butuh rekomendasi untuk melamar pekerjaan di pabrik tetangga. Ia berbicara dengan nada sopan, menunduk ketika menyampaikan permintaan. Wajahnya menunjukkan bekos pikas, pertumbuhan nada ketulusan yang tumbuh dari penyesalan. Herni, yang dulu mudah terpaut, kini menatap lebih dalam. Ia melihat bukan hanya Roni masa lalu, tetapi juga proses perubahan yang mungkin sedang terjadi. Roni berjanji tak ingin membuat kisah lama berulang. Ia ingin menata hidupnya, bahasa tubuhnya menunjukkan penyerahan. Kedua bahu yang turun, tangan yang tak lagi mencoba menggenggam sesuatu yang bukan haknya. Keputusan Herni adalah menolong secara profesional, bukan pribadi membantu Roni mendapatkan pekerjaan jika layak, tapi memastikan batas-batas jelas. Suatu malam, ujian yang lebih pribadi mengetuk pintu mereka. Iwan, yang semula kuat menahan perasaan, menemukan dirinya larut dalam kilas balik, rasa malu, amarah, dan rasa ingin membalas yang pernah singgah di dada. Di suatu titik, ia keluar rumah tanpa sepatah kata, meninggalkan Herni dalam kebimbangan. Herni menyadari perubahan di wajah suaminya, mata yang sedikit memerah, rahang yang menegang. Ia tahu Iwan butuh ruang, namun juga takut kehilangan momen untuk mendekatkan kembali. Ia memilih untuk menunggu di beranda, tangan menggenggam secangkir teh hangat. Tubuhnya mematung setiap kali pintu terbuka. Iwan kembali. Setelah beberapa jam, langkahnya lambat namun pasti. Ia duduk di kursi dekat Herni, menatap jauh sebelum menatap istrinya. Ada keraguan dalam tatapannya. Lalu, akhirnya ia memegang tangan Herni. "Maafkan aku," katanya, tanpa harus berteriak. Suaranya serak, remuk, namun tulus. Bahasa tubuhnya bahu yang merosot. Kepala sedikit menunduk menegaskan betapa ia ingin berubah tanpa harus kehilangan harga dirinya. Herni menutup mata sejenak dan membalas genggaman itu erat. Tak perlu kata banyak, karena di antara mereka ada bahasa tubuh yang sudah dipahami. Penyesalan, pengampunan, dan janji untuk terus mencoba. Di antara ujian-ujian itu, ada momen-momen kecil yang memperkuat kembali ikatan. Pada suatu sore, untuk merayakan panen kecil di pekarangan, Iwan mengajak Herni menata kebun keluarga. Mereka bekerja berdampingan, tangan yang menggenggam cangkul, punggung yang menunduk serentak, napas yang kadang seirama. Saat perjuangan kecil itu selesai, mereka duduk di bawah pohon mangga. Lalu Iwan mengelap keringat di kening Herni dengan ujung jari yang lembut. Sentuhan itu bukan sekadar menghapus keringat, ia adalah bahasa tubuh yang menyiratkan perhatian yang tak bersyarat. Herni menatapnya, tersenyum, dan untuk sesaat, semua hiruk-pikuk kerundung meninggalkan mereka. Sebuah momen menentukan datang ketika mereka dihadapkan pada kesempatan nyata. Iwan mendapatkan tawaran menjadi pengawas shift di bagian baru, pabrik gula, tugas yang membawa tanggung jawab lebih besar dan sedikit kenaikan penghasilan.
Namun tawaran itu juga membawa konsekuensi. Ia harus bekerja malam lebih sering, jam yang berlawanan dengan waktu tidur keluarga, dan kemungkinan munculnya interaksi sosial baru yang membuka ruang bagi isu-isu lama. Mereka duduk lama membicarakan tawaran itu di meja makan. Cangkir kopi dingin menjadi saksi perdebatan halus antara ambisi dan kehati-hatian. Bahasa tubuh keduanya saat berdiskusi sangat jelas. Iwan sering menatap ke jendela sebelum menjawab, menandakan ia sedang menimbang bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga bagaimana beban itu akan memengaruhi rumah. Herni menatap suaminya dengan serius, lalu menaruh telapak tangannya di lengan Iwan, sentuhan yang seakan memberi dukungan, sekaligus meminta kepastian keputusan diambil bersama. Iwan menerima posisi itu dengan syarat adanya jadwal yang jelas dan komitmen untuk tetap menyediakan waktu berkualitas di hari-hari tertentu. Mereka membuat daftar aturan baru: waktu makan malam bersama minimal 2 kali seminggu, telepon singkat setiap istirahat, dan kompromi untuk tugas rumah tangga. Langkah-langkah itu menandai kedewasaan, bukan penyerahan total, melainkan pengelolaan risiko demi masa depan keluarga. Bahasa tubuh saat mereka menandatangani kesepakatan kecil itu: berjabat tangan, lalu pelukan singkat kehangatan, tanpa perlu kata manis yang berlebihan. Konflik lain muncul dari orang luar yang tak terduga. Mantan sahabat Iwan, yang dulu akrab, mulai menunjukkan sikap yang dingin dan terkadang menyindir tentang perubahan dalam hidup Iwan. Hal itu membuat Iwan merasa terpojok. Ia merasa harus membuktikan bahwa pilihannya untuk menjaga keluarga bukanlah kelemahan. Namun Iwan belajar merespon dengan cara yang berbeda. Ia memilih tindakan, bukan perdebatan, bekerja lebih giat, menjaga sikap, dan membiarkan hasil berbicara. Kadang, ia pulang membawa buah tangan kecil untuk Herni, atau menyiapkan teh hangat ketika hujan turun. Tindakan-tindakan kecil ini menjadi penawar dari komentar-komentar pedas yang mengintai. Di tengah serangkaian ujian itu, ada juga perkembangan personal pada Herni. Ia mulai menghadiri kelompok dukungan perempuan di desa, sebuah ruang di mana wanita berbagi pengalaman tentang pernikahan, pekerjaan rumah, dan pengelolaan emosi. Di sana, Herni menemukan suara yang sering ia asingkan selama ini. Bahasa tubuhnya saat berbicara di kelompok itu berubah. Bahu yang tadinya menunduk, kini sedikit terangkat. Tangan yang dulu gemetar, kini lebih yakin menekankan kata-kata. Ia belajar cara meminta, bukan menuntut. Cara mengatakan batas, bukan sekadar mengikuti alur. Perubahan ini dirasakan Iwan. Ia melihat istrinya menjadi lebih kuat, namun tetap lembut. Malam yang tenang menjadi penutup bab ini. Mereka duduk di beranda, bulan menggantung tipis, dan suara jangkrik menjadi orkestra kecil di latar. Iwan menatap ke wajah istrinya, lalu mengangkat jemarinya menyentuh pipi Herni, perlahan, sebuah gerakan pembersih dan menghormati. Herni membalas dengan mendorong kepala suaminya sedikit, tersenyum penuh arti. Kata-kata tidak banyak diucapkan. Yang ada hanyalah 2 napas yang selaras, 2 tubuh yang menemukan kenyamanan dalam dekatnya. Satu sama lain pembaca merasa bahwa perbaikan yang mereka jalani bukan linear. Ada kemajuan, ada kemunduran, ada harapan, ada ketakutan. Tetapi di tengah itu semua, mereka menemukan pola. Ketika ujian datang, mereka memilih UTK, berdiri bersama menghadap kenyataan, berbicara dari hati, dan memahat janji-janji kecil menjadi kebiasaan. Chemistry antara mereka bukan lagi bara yang mudah meletup, melainkan batu fondasi yang sedang dipahat. Seringkali kasar dan perlu dihaluskan lagi, namun semakin nyata bentuknya dari hari ke hari. Matahari pagi seakan berjanji, hari ini berbeda. Setelah berbulan-bulan diuji oleh rasa bersalah, godaan, dan bisik-bisik orang lain, rumah kecil di pinggir pabrik gula itu berdiri dengan bentuk yang baru, rapuh, tapi berisi niat. Bab penutup ini adalah tentang penyelesaian, tentang bagaimana mereka menghadapi sisa masa lalu, menerima konsekuensi, dan memilih jalan yang membuat mereka bisa bangun bersama lagi. Ini bukan akhir yang manis tanpa kerja, melainkan akhir yang lahir dari pekerjaan yang panjang. Pagi itu, Iwan bangun lebih awal, seperti kebiasaan lamanya. Namun ada suasana yang berbeda.
Ia tidak lagi terburu-buru ke pabrik semata-mata untuk menghindari percakapan. Hari ini ia memutuskan dalam benak dan perbuatannya untuk menghadapi apapun yang perlu mereka selesaikan. Di dapur, Herni sudah menyiapkan sarapan. Ia menatap piring dengan tenang. Bahunya tidak lagi menegang seperti dulu. Bahasa tubuh mereka pagi itu penuh kehati-hatian, namun juga penuh keberanian. Mereka saling bertukar senyum yang tidak dipaksakan. Kabar bahwa Roni akan pergi dari desa tersebar tanpa sensasi berlebihan. Ia menerima tawaran kerja di kota lain, sebuah keputusan yang datang. Setelah beberapa kali pertemuan dengan Iwan dan Herni, pertemuan itu bukan dramatis. Roni datang dengan kepala menunduk, membawa niat untuk menutup bab yang pernah ia mulai. Ia meminta maaf secara langsung kepada Iwan, bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan menjelaskan tindakan apa yang akan ia ambil untuk menata hidupnya. Iwan menatap lama, bahasa tubuhnya bahu yang menurun, napas yang melembut mengisyaratkan bahwa ampunan bukan perkara semudah memutar telapak tangan. Namun ia berbicara dengan tenang, menyatakan batas-batas yang harus dijaga. Pernyataan itu tegas, namun memberi ruang. Roni boleh melanjutkan hidupnya, tetapi tidak lagi merusak rumah orang lain. Herni, di sisi lain, menegaskan batas-batas itu juga. Ia berbicara tentang akibat yang dirasakan, tentang bagaimana kesalahan itu mempengaruhi harga diri dan rasa aman dalam rumah tangga. Tapi ada pula ruang bagi kebaikan ketika Roni menunjukkan perubahan nyata. Ia mencari pekerjaan, menutup bab lama, dan meminta petunjuk untuk menjadi lebih baik. Bahasa tubuh Herni saat pertemuan itu tegas. Punggung tegap, mata tak menghindar, tangan terkadang menggenggam tas saat menandaskan pendiriannya. Ia memberi Roni satu kesempatan profesional untuk membuktikan diri di tempat kerja lain, bukan kesempatan kembali ke dalam kehidupan pribadinya. Keputusan ini membuat suasana lebih ringan, bukan karena masa lalu terhapus, tetapi karena ada tindakan nyata untuk meminimalkan risiko berulang di kampung. Perlahan-lahan orang juga belajar untuk menahan komentar. Ada yang masih berbisik, tentu saja umur tak pernah hilang begitu saja. Tetapi banyak juga yang menyaksikan usaha mereka dan memilih memberi ruang. Sebuah acara kecil di balai desa menjadi momen simbolis. Iwan dan Herni diundang untuk ikut menata acara kebersihan lingkungan. Mereka hadir bersama, tangan bergandeng, tidak perlu banyak kata. Saat itulah beberapa tetangga memberi senyum tulus, dan beberapa ibu tetangga menepuk punggung Herni dengan tanda dukungan. Bahasa tubuh komunitas itu berubah dari penghakiman menjadi penerimaan bertahap. Hubungan Iwan dan Herni sendiri semakin matang. Mereka mengikuti beberapa sesi konseling pasangan bukan karena ada yang dramatis tiba-tiba, tetapi karena mereka menyadari perlu alat untuk berkomunikasi lebih baik. Di ruang konseling, mereka belajar teknik mendengar aktif, bagaimana memberi waktu saat pasangan berbicara, bagaimana menegaskan perasaan tanpa menyalahkan, bagaimana menyusun kata maaf menjadi tindakan. Di satu sesi, Iwan menulis surat pendek kepada Herni bukan untuk dibacakan di ruangan penuh orang, melainkan untuk dipegangnya sendiri. Surat itu berisi niat-niat konkret. Ia akan lebih sering pulang tepat waktu, mengurangi jam lembur yang tak perlu, dan belajar mengekspresikan rasa rindu tanpa menutup diri. Herni menulis pula, ia ingin lebih terbuka ketika butuh perhatian, dan akan menolak godaan dengan tegas jika muncul lagi. Mereka saling menukar surat itu, membaca dalam sunyi, dan menangis sedikit, bukan karena sedih semata, tetapi karena mengetahui bahwa kata-kata itu bukan sekadar janji kosong. Momen-momen fisik yang dulu menjadi sumber konflik, kini berubah bentuk menjadi bahasa yang menenangkan. Dalam satu adegan yang sederhana, namun penuh makna, Iwan dan Herni duduk di ambang jendela saat senja, cahaya emas menutupi wajah mereka. Iwan meraih tangan Herni, bukan untuk menandai kepemilikan, melainkan untuk menguatkan. Jari jemari mereka saling menyusup, terasa ringan namun penuh makna. Herni mencondong, kepala hampir menyentuh bahu suaminya, sebuah gestur yang menunjukkan rasa aman, bukan sekadar hasrat. Mereka bertukar senyum kecil, lalu Iwan menundukkan kepala dan mencium dahi Herni, ciuman yang lembut, penuh penghormatan. Pembaca merasakan chemistry di momen itu.
bukan bara yang membara, melainkan api yang terawat, hangat dan stabil. Hari-hari berputar, dan proyek perbaikan rumah yang mereka rencanakan perlahan terwujud. Mereka bersama-sama menata ruangan, memilih cat baru, menambal atap yang bocor. Aktivitas fisik itu jadi semacam terapi. Bekerja bersama mengajarkan mereka bagaimana saling bergantung tanpa harus berbicara secara berlebihan. Saat Iwan memanjat tangga untuk memperbaiki genteng, Herni berada di bawah, mengangkat alat, memberi arahan, sesekali melamun lalu tertawa kecil saat suaminya membuat lelucon kering. Dalam kerja itu, chemistry terwujud lewat kolaborasi. Tubuh mereka bekerja berirama napas sharing, dan ketika istirahat, mereka duduk berdekatan, bahu bersentuhan, menikmati air kelapa dingin sambil memandang kampung. Ada juga momen yang menguji kembali. Suatu malam datang surat dari orang yang menuduh Roni dengan kabar lama hal yang sempat merembes ulang meskipun sudah diatasi. Keluarga Iwan terpancing emosi. Beberapa komentar pedas muncul kembali. Namun kali ini, Iwan dan Herni merespons berbeda. Mereka tidak bereaksi dengan marah tanpa rencana. Sebaliknya, mereka memilih langkah hukum kecil, melaporkan fitnah jika perlu, berbicara dengan ketua RT, dan meminta beberapa tetangga yang menjadi saksi untuk menegaskan fakta. Dan Gen Bigicu, mereka menegakkan batas yang sehat, tidak membalas dengan dosa, tetapi menegakkan martabat mereka dengan cara yang jelas dan terukur. Di Penghuing, saat semua rantai drama mereda, mereka merayakan sesuatu yang kecil, namun berarti. Malam ulang tahun pernikahan yang sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya lampu-lampu kecil di beranda, makanan rumahan, dan undangan kepada beberapa sahabat dekat. Mereka menyalakan lilin di meja makan. Iwan memegang tangan Herni. Lalu mereka berdua meniup lilin bersama, seolah meniup sekaligus menutup bab lama dan membuka bab baru. Bahasa tubuh mereka menonjolkan keintiman yang matang, tatapan yang lama, senyum yang penuh penghargaan, dan gelengan kepala yang mengafirmasi kebersamaan. Adegan terakhir bab ini terjadi di kamar tidur mereka pada pagi yang tenang. Matahari memasuki celah tirai, memantulkan garis-garis cahaya pada lantai kayu. Mereka berbaring bersebelahan, tidak tergesa, menikmati keheningan yang hangat. Iwan menatap wajah istrinya yang masih sedikit mengantuk, lalu menempelkan bibirnya pada pelipis Herni, siuman kecil yang seperti ucapan terima kasih. Herni membuka mata, tersenyum, lalu membalas dengan menautkan jari-jarinya di antara jemari Iwan. Mereka berbaring lama, berbagi napas yang perlahan menyatu. Tak ada kata manis yang berlebihan, tak perlu. Chemistry mereka saat ini terasa matang. Sentuhan yang penuh arti, tatapan yang berkata lebih dari 1000 kata, dan kedekatan fisik yang menenangkan, berakhir dengan rasa yang tidak sempurna, namun penuh harapan. Mereka tidak menutup kemungkinan adanya hari-hari sulit, masih akan ada godaan deses-deses dan ujian-ujian lain. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Mereka telah belajar cara menghadapi badai bersama, menambal kain yang sobek, dan memilih tindakan kecil yang menuntun pada perubahan besar. Mereka tahu bahwa cinta bukan hanya soal perasaan yang meletup, tetapi juga keputusan sehari-hari untuk hadir, berbicara, dan menyentuh dengan hormat. Di halaman terakhir kisah ini, pembaca ditinggalkan dengan pemandangan sederhana. Atap rumah yang baru direnovasi, daun pisang yang bergerak pelan ditiup angin, dan 2 orang yang duduk di teras sambil memegang secangkir teh hangat. Mereka menatap jauh ke sawah yang tenang. Tangan mereka saling menggenggam erat, sebuah simbol kecil bahwa meskipun api mereka sempat hampir padam, kini yang tersisa adalah nyala yang dipelihara, cukup untuk menerangi langkah-langkah ke depan.